Shalom Bapak Ibu. Sekarang kita materi yang saya paparkan saat ini yaitu Teologi Perjanjian Baru 1. Dosen pengampu Ibu Erlina Baru MTH. Sekarang kita belajar bersama-sama tentang Teologi Perjanjian Baru 1 ini. Jadi sebelumnya dulu saudara-saudariku, sebelum kita mengenal Teologi Perjanjian Baru ini, kita harus memahami sebagaimana apa pengertian teologi dan seperti apa itu Teologi Perjanjian Baru. Kata teologi berasal dari dua kata Yunani, theos yang artinya Allah dan logos artinya firman, kata, perkataan. Jadi teologi ini yaitu pengenalan tentang Allah. Pengertian teologi Perjanjian Baru ini merupakan ilmu teologi Alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan yang memuat dari 27 kitab dan Perjanjian Baru. Jadi mempelajari teologi Perjanjian Baru berarti mempelajari spesifik teologi yang terdapat di seluruh kitab Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini juga salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia kekristenan, dalam hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya akan menjelaskan seperti apa hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pendalaman Alkitab. Kita lihat dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kitab yang menekankan pada masa lalu dan masa kini. Namun tidak dapat dipikirkan bahwa Perjanjian Lama memandang ke depan kepada yang baru. Jadi sekarang saya menjelaskan tentang Perjanjian Baru ini. Perjanjian Baru ini menjelaskan tentang Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita telah memahami tadi Perjanjian Lama itu memandang ke depan. Jadi total juga Perjanjian Baru ini memandang ke belakang. Apa yang dipandang Perjanjian Baru ini ke belakang? Yaitu kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian Lama memiliki suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang. Hari Tuhan sudah tiba, serta pembaharuan kata kudus, kata umat Tuhan akan mulai. Baik, saudara-saudariku, sekarang kita memahami atau mari kita belajar tentang sejarah teologi Perjanjian Baru ini. Teologi Perjanjian Baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini, sebelum teologi yang diminati adalah dogmatik, formulasi, doktrin dari gereja. Dan sistematika yang sering kali merupakan hasil spekulasi filosofi dalam suatu ceramah. Di 1787, Jeff Gabler mengimbangi dan menyerang metodologi teologi dogmatik dengan mengkritik filosofinya. Dalam mengikuti teologi Perjanjian Baru sebagai umum mengikuti garis umum dari teologi sistematika. Namun demikian, metodologi itu tidak cukup untuk menyatakan penekanan dari masing-masing penulis. Jadi dalam mengenal tentang sejarah teologi Perjanjian Baru ini, kita melihat yang paling baik dalam menyusun teologi Perjanjian Baru dengan menganalisis penulis masing-masing penulis Perjanjian Baru yang merefleksikan apa yang setiap penulis katakan tentang suatu objek. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi. Satu dulu, pewahyuan adalah progresi atau maju. Berkulminasi adalah wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Keduanya penekanan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan dan kematian dan kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kedatangan yang kedua kali, yaitu
kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yang ketiganya, teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi atau bertentangan, melainkan merupakan suatu kesatuan dan harmonis. Jadi sekarang kita mendalami seperti apa Perjanjian Baru ini dan apa isi Perjanjian Baru ini. Kita bisa melihat dari Injil Sinoptik. Injil Sinoptik ini 3 Injil yang menjelaskan tentang Yesus. Ketiga Injil pertama yaitu Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik. Jadi pengertian kata Injil Sinoptik ini yaitu mereka menangkap kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab ini mempunyai hubungan yang dekat. Ada 4 hal yaitu kosakata, peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dalam Perjanjian Lama. Baik saudara-saudariku, sekarang kita lebih memahami teologi Perjanjian Baru ini dari isi kitab. Kita bisa memahami dari Injil Matius. Sebelumnya dulu kita harus mengetahui siapa penulis Injil Matius, apa tema dan apa tujuan Injil Matius ini. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri. Tema dari Injil Matius yaitu Yesus Raja Mesianis atau Yesus adalah Raja. Kata kunci dari Injil Matius yaitu kerajaan. Waktu penulisan tahun 60-an Masehi. Ditujukan untuk orang percaya Yahudi. Matius ini seorang pemungut cukai. Jadi sebelum ia menjadi rasul, Matius ini seorang pemungut cukai. Atau bisa kita lihat pada zaman sekarang ini itu seorang penagih pajak. Jadi Matius ini memungut cukai tidak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Bisa kita lihat dari Matius pasal 10 ayat 3. Jadi pada saat Yesus Kristus menjadikan dia sebagai rasul atau murid Yesus, ia memiliki pertobatan. Jadi ia di sana dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Jadi sekarang kita memahami tentang Allah dalam Injil Matius ini. Muatan teologis dalam Injil Matius ini ada 4, yaitu 1 dulu teologi proper, keduanya teologi kristologi, ketiganya pneumatologi, keempatnya teologi eklesiologi. Jadi saya menjelaskan apa yang menjadi pengenalan tentang Allah dari 4 yang saya paparkan tadi. Jadi teologi proper ini pengenalan tentang Allah dalam Injil Matius. Doktrin tentang Allah ini yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Kata murid-muridnya kita bisa lihat dari Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Maka salah satu dari murid-muridnya menjawab bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa Yesus itu adalah Allah. Ia turun ke bumi atau ke dunia untuk menebus dosa manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, siapa murid Yesus atau rasul yang menjawab pertanyaan Yesus pada waktu itu? Saya menjelaskan kepada saudara-saudari bahwa yang menjawab pertanyaan Yesus itu yaitu Simon Petrus. Bahwa ia memiliki keyakinan bahwa Yesus itu sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dari pengenalan proper ini kita bisa lihat bahwa dalam Injil Matius ini menjelaskan tentang Allah. Keduanya kristologi.
pengajaran Yesus atau pelayanan Yesus kita bisa melihat dari khotbah ajaran mengenai etika Kristen atau pengutusan ke-12 murid, ajaran mengenai misi Kristen, dan perumpamaan tentang kerajaan dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi kristologi ini menjelaskan tentang pelayanan Yesus saat Yesus melayani manusia-manusia atau orang yang belum percaya sebelumnya. Apa saja pelayanan Tuhan Yesus saat turun ke dunia ini? Yaitu kita bisa lihat dari saat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh, dan kita juga bisa melihat bahwa Yesus juga mengutus 12 murid yang mengikuti dia untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi ketiganya tentang teologi pneumatologi, mengenai Roh Kudus. Injil Matius menyebut Roh Kudus hanya 12 kali. Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Kita bisa lihat dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Jadi jika kita lebih mendalami tentang Allah dalam melalui Roh Kudus ini, kita bisa melihat dari Matius pasal 3 ayat 16. Pada saat Yesus dibaptis, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari ayat ini kita bisa melihat unsur Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi dalam menjelaskan tentang Roh Kudus ini, pengenalan Allah tentang Roh Kudus ini, kita bisa melihat dari Matius tadi, dari Matius pasal 3 ayat 16. Injil Matius ini menjelaskan tentang Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus. Dalam masa pelayanan Yesus, ketika ia mengusir setan, Matius mencatat, tetapi jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Kita bisa lihat dari Matius pasal 12 ayat 28. Mungkin saudara-saudariku bertanya-tanya, siapakah yang berkata itu jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Itu yang berkata di Matius pasal 12 ayat 28 itu, yaitu Yesus. Saat Yesus mengusir setan atau melayani manusia untuk mengusir setan. Sekarang kita melihat dari teologi keempatnya, yaitu teologi eklesiologi. Pengenalan tentang Allah melalui gereja. Ini bisa kita lihat dari Matius pasal 18. Bahkan juga kita bisa melihatnya dari Matius pasal 18 ayat Matius pasal 16. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu teologi eklesiologi. Pengenalan tentang Allah melalui gereja. Ini bisa kita lihat dari Matius pasal 18, bahkan juga dari Matius pasal 16 ayat 18. Di situ ia menjelaskan tentang ia mendirikan jemaatnya. Di mana di saat Yesus mendengarkan perkataan Petrus, saat Petrus menjawab pertanyaan bahwa engkau adalah anak Allah atau Mesias, anak Allah. Di sana Yesus menjawab kepada Petrus dan kepada seluruh murid-muridnya bahwa sekarang ia telah mendirikan jemaatnya, yaitu orang-orang yang percaya. Baik, terima kasih. Kiranya itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini menjadi penguat kita dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, terima salam saya dalam bahasa daerah kitanya. Yahowu, Shalom.